Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pasal yang akan kita bahas, yang akan kita baca pada kali ini adalah syarat wajib sholat wa bayanin nawafili, dan menjelaskan tentang sholat-sholat yang disunnahkan. Faslun fi syuruti wujubis sholati wa bayanin nawafili. Pasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya sholat, wa bayanin nawafili, dan menjelaskan tentang sholat-sholat sunnah. Wa syaraitu wujubis sholati, adapun syarat-syarat wajib sholat, salah satu asya'a, ada 3 perkara. Ahaduha, yang pertama, al-islamu, Islam. Jadi syarat wajib sholat yang pertama harus Islam. Fala tajibu as-sholatu alal kafiri al-asliyih. Maka sholat tidak wajib bagi orang kafir asli. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Dan juga tidak wajib untuk mengganti sholat yang telah ditinggalkan oleh bagi orang kafir idza aslama, ketika dia sudah masuk Islam. Jadi orang kafir tidak wajib sholat, kemudian ketika masuk Islam tidak wajib untuk mengganti sholat-sholat dulu yang ketika masih masa kafir. Karena waktu kafir itu ya dia tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Wa amal murtaddu, adapun orang murtad, fatajibu alaihi as-sholatu wa qada'uha, wajib bagi orang murtad sholat dan mengganti sholatnya. In ada ilal Islam, ketika orang murtad tadi kembali ke agama Islam. Wasani, syarat yang kedua, al-bulughu, adalah baligh. Fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin, maka tidak wajib sholat itu bagi bocah, anak kecil laki-laki, wa sobiyatin, dan anak kecil perempuan. Lakin akan tetapi yu'maroni biha, keduanya, bocah laki-laki dan perempuan, itu diperintah biha untuk melakukan sholat. Ba'da kamali sab'i sinina, setelah sempurna umur 7 tahun. Tapi in hasolat tamyizu biha, jika sudah mengalami tamyiz. Jadi umur 7 tahun ketika sudah tamyiz, maka wajib diperintah untuk melakukan sholat. Wa illa, jika tidak tamyiz, yakni ilam yahsulut tamyiz biha, jika tidak tamyiz, ya fa ba'da tamyiz, maka diperintah untuk melakukan sholat setelah tamyiz. Wa yutrobani ala tarkiha ba'da kamali asyri sinina, dan bocah laki-laki dan perempuan boleh dipukul ala tarkiha, ketika meninggalkan sholat, ba'da kamali asyri sinina, setelah berumur atau setelah sempurna berumur 10 tahun. Jadi baligh itu adalah salah satu syarat daripada wajibnya sholat. Kalau anak kecil yang berumur 7 tahun ketika sudah tamyiz boleh untuk diperintah. Kemudian ketika berumur 10 tahun boleh dipukul ketika tidak melakukan sholat. Wasalisu al-aklu fala tajibu ala majnunin. Yang ketiga, syarat wajib yang ketiga, al-aklu, memiliki akal. Fala tajibu ala majnunin, sholat tidak wajib bagi orang gila. Jadi orang gila itu ya tidak wajib untuk melakukan sholat. Wa qauluhu wa huwa haddut takalif. Adapun perkataan musannif yang berupa wa huwa haddut takalif, sakitun, gugur di sebagian kitab. Jadi memiliki akal itu merupakan haddut takalif, batasan daripada terkena taklif. Kalau orang tidak memiliki akal, maka ya tidak terkena taklif untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Salah satu kewajibannya adalah sholat. Jadi kalau dia belum memiliki akal atau tidak memiliki akal, gila, maka dia tidak wajib untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Seperti contohnya sholat. Wassalawatu al-masnunatu khamsun. Adapun beberapa sholat yang disunnahkan, jadi sholat-sholat yang disunnahkan, yang hukumnya sunnah, sholatnya khamsun, ada 5. Yang pertama al-idani, 2 sholat hari raya. Ayu sholatu idil fitri wa idil adha.
yakni sholat Idul Fitri wa Idul Adha dan sholat Idul Adha. Kemudian wal kusufani sholat gerhana, ai sholatu kusufi syamsi wa husufil qamari, baik sholat gerhana matahari atau sholat gerhana bulan. Wal istisqa'u sholat istisqa, ai sholatuhu yakni sholat istisqa. Sholat istisqa itu adalah sholat meminta hujan atau ketika musim kemarau panjang, maka disunahkan bagi penduduk suatu tempat untuk melakukan sholat istisqa. Wasunanu at-tabiyatu lil faraidi, dan sholat-sholat sunnah yang ikut kepada sholat-sholat fardu, atau bahasanya wa yu'abbaru anha aidon, dan bisa juga diungkapkan dengan bisunnatir rotibah, dengan sholat sunnat rawatib. Nah, jadi sholat-sholat yang sebelum atau setelah sholat wajib. Wahia, adapun sholat-sholat sunnah yang ada di sebelum dan sesudah sholat fardu, sab'ata asyara rakaatan, ada 17 rakaat. Apa saja 17 rakaat itu? Yang pertama rakaatal fajri, 2 rakaat sholat fajar. Maksudnya sholat fajar di sini adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa arba'un qabla duhri, dan 4 rakaat sebelum sholat duhur. Wa raka'atani, 2 rakaat ba'daha, setelah sholat duhur. Wa arba'un, dan 4 rakaat qoblal asri, sebelum sholat asar. Wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa salasun ba'dal isya'i yutiru biwahidatin minhunnah, 3 rakaat setelah sholat isya, kemudian yutiru biwahidatin minhunnah, kemudian witir biwahidatin minhunnah. Jadi 3 rakaat itu maksudnya 1 rakaatnya adalah witir. Wal wahidatu hiya aqall witri, adapun 1 rakaat itu adalah paling sedikitnya sholat witir. Jadi sholat witir itu ya ganjil. Hitungan ganjil paling sedikit itu ya 1 rakaat. Wa aksaruhu, adapun paling banyaknya sholat witir ya ihda asyara rakaatan, 11 rakaat. Jadi paling banyaknya sholat witir itu 11 rakaat. Wa waktuhu, adapun waktu sholat witir itu adalah baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri, antara waktu sholat isya wa tulu'il fajri, dan terbitnya fajar. Jadi setelah sholat isya wa tulu'il fajri, dan terbitnya fajar. Falau autara qoblal isya'i amdan aw sahwan lam yu'tad bihi, ketika seseorang itu melakukan sholat witir sebelum sholat isya, amdan sengaja, aw sahwan atau lupa, lam yu'tad bihi, maka tidak dianggap. Warratibu al-mu'akkadu min dzalika kullihi asyru raka'atin, adapun sholat sunat rawatib yang muakkad, jadi yang sangat dianjurkan dari ke-17 rakaat itu ada 10 rakaat. Tetapi kalau ikut hitungan yang awal itu ada 17 rakaat. Tetapi sholat sunnah rawatib yang sangat disunnahkan atau yang sangat dianjurkan itu ada 10 rakaat. Apa saja? Rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa rakaatani qabla duhri, 2 rakaat sebelum duhur. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah sholat duhur. Wa raka'atani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Jadi semuanya ada 10 rakaat. Itu adalah 10 rakaat tadi adalah sholat sunat rawatib yang sangat dianjurkan oleh syariat. Wa salasun nawafil muakkadatun, 3 sholat sunnah yang sangat dianjurkan, ghairu tabiatin lil faraidi, yang tidak ikut kepada sholat-sholat fardu. Jadi selain sholat sunnah rawatib, ada 3 sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Apa saja 3 sholat itu? Ahaduha, yang pertama sholatul laili, sholat malam atau sholat tahajud. Wa naflul mutlaku, dan sholat sunnah mutlak, fil laili, pada malam hari. Afdolu minan nafilil mutlaki fin nahari, jadi sholat sunnah mutlak pada malam hari lebih utama daripada sholat sunnah mutlak fin nahari, pada waktu siang hari. Wan naflu wasatul laili afdolu, adapun sholat sunnah di tengah malam afdolu, lebih utama.
summa akhiruhu afdolu, kemudian akhir malam lebih afdol. Wa hadza liman qassama al-laila aslasan, dan kesunahan ini, pembagian waktu ini, bagi orang yang membagi malam itu menjadi sepertiga. Jadi yang paling utama itu ya akhir malam seperti itu, yakni akhir daripada suatu malam. Wasani yang kedua, sholatud duha, sholat duha. Jadi sholat duha. Wa aqalluha, paling sedikitnya sholat duha itu adalah rakaatani, 2 rakaat. Wa aksaruha, paling banyaknya rakaatnya sholat duha, sinta asyrata rakaatan, 12 rakaat atau 6 kali salaman. Itu adalah bilangan sholat duha paling banyak. Wa waktuha, kapan waktunya? Wa waktuha, adapun waktu sholat duha itu adalah min irtifa'is syamsi ila zawaliha, dari meningginya matahari. Jadi irtifa itu sudah terbit, kemudian meninggi matahari, ila zawaliha, hingga bergesernya matahari. Kama qalahu Nawawi fit tahqiq wa syarhil muhaddab, sebagaimana yang telah diucapkan oleh Imam Nawawi dalam kitab tahqiq dan kitab syarhul muhaddab. Wasalisu, adapun yang ketiga, sholatut tarawih, sholat tarawih. Jadi sholat tarawih, wahiyya isruna rakaatan bi asyri taslimatin fi kulli lailatin min Ramadan. Sholat tarawih itu adalah 20 rakaat dengan 10 salaman, fi kulli lailatin, pada setiap malam, min Ramadan, setiap bulan Ramadan. Wa jumlatuha khamsu tarwihatin, adapun jumlahnya 5 tarwih. Wa yanwi asyahsu bi kulli raka'ataini minha at-tarawih, dan bagaimana niatnya seseorang itu niat, jadi niatnya setiap 2 rakaat. Jadi karena 20 rakaat 10 salaman, berarti setiap 2 rakaat berdiri takbiratul ihram. Niatnya apa? Adalah bisa niat at-tarawih, sholat sunnah tarawih, atau qiyam Ramadan, atau berniat untuk mendirikan malam Ramadan. Walau shalla arba'an minha bitaslimatin wahidatin lam tasihha. Ketika seseorang sholat tarawih 4 rakaat dengan 1 kali salaman, maka tidak sah sholat tarawihnya. Karena sholat tarawih itu adalah 20 rakaat dengan 10 salaman, yakni 2 rakaat salam, naik takbiratul ihram, salam lagi, naik takbiratul ihram, 2 rakaat salam, kemudian naik lagi. Jadi 2-2, bukan 4 sekaligus langsung salam. Lam tasihha, maka tidak sah. Wa waktuha baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri. Waktunya, waktu sholat tarawih itu adalah antara sholat isya wa tulu'il fajri, dan terbitnya fajar. Jadi sholat tarawih itu juga sangat disunnahkan.